jalan bongkar bakar kayu atas batu kak. Kate bye bye kita lalu sa. Kate hai hai orang baru. Lapas macam baru. Yang berlalu soba abu. Monitor ketua. Aku tak mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua. My trip batang hancur. Stop sudah jangan kau atur. Oh bukan lagi donatur. Skakmat selesai main catur. Lupa nama tapi masih ingat rasa. Rasa yang dulu pernah ada. Waktu tong sama-sama lupa wajah tapi masih ingat rasa. Rasa yang cinta lama so anyor. Tambah so hancur. Yang baru lebih gacor. Yang lalu biarlah berlalu, kita cari orang baru. Aduh cinta lama soba abu. Buat apa kita pusing, orang lama kalah rating. Goyang banding, yang penting jangan berlatih. Kan lagi donatur skakmat selesai soba abu. Yang berlalu soba abu. Semau panggil tak bisa lupa kau nama. Karena yang di kepala cuma ingat rasa. Rasa yang dulu masa polo. Sekarang so ganti bantal polo. Kini cuma bisa ada sayangnya. Jalan masuk banyak. Ampas gigi dan dada sayonara. Untuk memulai acara pembahasan raperda ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan raperda PSU Kabupaten Lampung Selatan dibuka dan terbuka untuk umum. Lakukan pembahasan ini nanti kita minta dulu dari Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat menjelaskan terlebih dahulu. Setelah itu nanti Dinas Perkim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bapak Ibu sekalian, Pak Bibun. Yang terhormat, yang terhormat Kepala Pemperda Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, Kepala Dinas Perkim, juga Kepala Dinas PLH. Program penyerahan prasarana, sarana, dan fasilitas umum kami sudah di Program tahun 2026 sudah di-SK-kan oleh Ketua Dewan saya hormati. Dasar hukumnya kami adalah satu undang-undang tentang darurat sudah dicabut. Sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan dari pusat GGD selanjutnya sudah jadi dan digunakan. Terima kasih. Tujuan dari raperda ini adalah untuk keberlanjutan Pak Bunyamin pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan fasilitas di lingkungan perumahan. Adapun ininya tujuannya kami sebenarnya mengharapkan Pak untuk sebagai bahan prasarana, sarana dan fasilitas umum perumahan di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat terjamin keberlanjutan pemeliharaan, pengelolaan dan prasarana, sarana dan fasilitas di lingkungan perumahan. Selanjutnya mungkin kami terlebih dahulu terkait masalah raperda ini
Polda BRI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun yang terhormat Bapak Ketua Bapak Perda, yang Pak Kadis dari PLPH serta Kepala Bagian Hukum Lampung Selatan dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Izin saya ingin memaparkan Pak mengenai rancangan peraturan daerah tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum. Sebelum saya jauh menjelaskan, izin saya melaporkan bahwasannya sebenarnya perda ini sudah dilakukan harmonisasi, Pak. Sudah dilakukan harmonisasi dengan kanwil hukum, dan ini adalah saran yang dirasa sudah harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi mengenai substansinya, apakah ada yang ingin mau dimasukkan, ditambahkan, atau bahkan ada yang ingin dikurangi, demikian. Izin lagi ini di sini, perda ini munculnya kalau menurut ilmu peraturan perundang-undangan ini adalah perda yang merupakan kewenangan delegasi, di mana merupakan menjadi hal yang wajib seharusnya bagi setiap kabupaten untuk membuat perda ini, karena memang sudah diperintahkan oleh Permendagri nomor 9 tahun 2009, yakni di pasal 26, di mana setiap kabupaten atau kota, bahkan gubernur di Jakarta itu harus membuat perda yang isinya tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Kadis tadi, kita sedikit terlambat. Kalau kita lihat di Provinsi Lampung yang sudah ada perda ini seperti di Kota Metro, Lampung Tengah, serta Kota Bandar Lampung itu sudah memiliki perda tersebut. Setelah rekan pihak ketiga, setelah rekan UPD hadir, terima kasih Wakil Ketua. Saya mau nanya dulu sama Pak Kadis Perskim. Apakah ini peran perda yang saat ini dirancang sudah sesuai atau belum? Karena pengalaman Pak Kadis Perskim ini banyak juga dia yang tahu sebelum di bawahnya. Jadi ketika ini sudah kita rancang, di kemudian hari itu mudah-mudahan tidak ada yang bergejolak nantinya. Itu pertama. Keduanya, saya sedikit menambahkan, ini kan di pasal 14 ini ada sanksi. Kenapa hanya sanksi administratif saja yang dibuat? Sedangkan kita tahu, saya pun melihat ada 374 developer perumahan yang ada, itu rata-rata mengabaikan. Jangankan kita yang mau jemput bola, mereka ini nggak mau menyerahkan, dan ujungnya ditinggalkan saja terbengkalai. Karena banyak juga warga masyarakat yang ada di Lampung Selatan yang tinggal di perumahan-perumahan subsidi itu banyak ngeluh terkait jalan. Tapi pada saat mau diserahkan ke kita juga nggak bisa, karena cuma warga yang ini kan. Ini juga ada sosialisasi terhadap warga kan nantinya. Nah, mudah-mudahan kalau sanksinya, sedangkan saya buka juga di Google, saya lihat peraturan ini sanksinya ada sanksi denda. Kenapa tidak dimasukkan juga? Sanksi dendanya juga lumayan loh, 5 miliar atau penjara 5 tahun atau sanksi tindak pidana penjara 5 tahun dan sanksi 2 miliar kalau dia tidak mau dipidana. Itu kan sangat sayang kalau kita rancang ini tidak kita keluarkan juga sanksinya, sehingga tidak diabaikan oleh developer perumahan. Sini saya yakin dari 374 ini baru tercapai 5. Di sisa yang di kemudian hari, mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi, itu hanya sedikit yang mau melaporkan, karena hanya saksinya 5, Pak. Rancangan kita kalau bisa ya ada saksi
finansialnya juga. Jadi sehingga mereka juga khawatir, itu harapannya. Ya, saya paham Pak bahwa pada perda ini. Cuman kalau menurut ilmu peraturan perundang-undangan, ketika ada dua peraturan yang memiliki sanksi, maka yang digunakan adalah sanksi yang paling terendah. Nanti ketika diberikan sanksi, sayang, jadi tidak optimal untuk penyerapan yang 5M tersebut, gitu. Jadi kalau berdasarkan bunyi dari pasal yang ada di undang-undang tadi mengenai sanksi pidana, itu setiap orang yang menyelenggarakan, belum sampai proses penyerahannya. Nah, ini ada di situ di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan. Di situ disebutkan setiap orang yang menyelenggarakan. Nah, sanksinya kita belum ada rujukan sanksi di atasnya, izin Bapak. Jadi kemarin kesepakatan setelah diskusi panjang dengan Kanwil Hukum bahwasannya ini memang sudah ada cantolannya yang pertama, lalu yang kedua, kalau mau menggunakan sanksi tersebut lebih baik menggunakan sanksi yang ada di undang-undangnya saja, itu lebih optimal. Nanti yang ada malah pengembang bisa kabur pakai cuma pasal yang ada di perda yang cukup memberikan beberapa pemerintah. Jadi alangkah baiknya dengan undang-undang saja. Tapi memang yang dimention ini masih berupa pasal 151 ini memang masih pelanggaran terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan, belum proses penyerahannya. Demikian. Lalu tadi masalah TPS untuk perolehan penyerahan prasarana dan utilitas bagi pengembang yang valid atau palsu, itu aspek hukumnya seperti apa? Biar kami minta tolong dijelaskan. Karena kalau tidak ada pengembang yang kabur itu untuk penyerahan ini seperti apa berita acaranya? Itu Mbak. Saya minta tahu untuk dijelaskan biar kami paham aspek hukumnya seperti apa. Itu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ada di bab 9 Pak, di pasal 22. Di sini ada prasarana, sarana dan utilitas umum yang ditelantarkan dan belum dan atau tidak diserahkan. Ini memang secara klaim sendiri, klaim personal dari pihak pemerintah daerah yang mengklaim karena tidak ada penyerahan yang dilakukan oleh pengembang atau pengembangnya memang tidak ditemukan dalam hal kabur, maka bisa diklaim itu adalah seharusnya diserahkan kepada Pemda. Bunyi pasalnya ada di dalam ayat 1, pasal 22 ayat 1. Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas umum ditelantarkan dan belum diserahkan, pemerintah daerah membuat berita acara secara sepihak, Pak. Perolehan prasarana, sarana utilitas umum perumahan dan pernyataan penguasaan aset atas tanah, prasarana, sarana dan utilitas umum. Ini kami juga melihat ternyata Kota Bandar Lampung pun demikian sama. Sebagaimana dimaksud ayat 1 sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah. Lalu di ayat 3, Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud ayat 1 kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman paling lambat 3 bulan setelah atas tanah. Lalu barang milik daerah pengelola barang milik daerah melakukan pendaftaran dan pencatatan aset atas prasarana, sarana utilitas umum perumahan setelah diterbitkannya hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ke dalam daftar barang milik Melalui pengadilan ini sama kayak perusahaan dinyatakan pilot, benar-benar pilot. Developer ini punya perusahaan, setiap pembangunan itu memiliki PT, jadi dinyatakan pilot oleh pengadilan, disahkan, baru nanti serah terimanya dari daerah. Itu pun kalau daerah bersedia. Gitu. Jadi rincinya di situ. Maka harapan saya dengan adanya Raperda kita saat ini,
membuat masyarakat yang diterima penerima subsidi maupun komersial yang sedang berlanjut saat ini di Lampung Selatan itu bisa ada aturan yang baku. Itu aja. Saya agak membaca pasal 18 ini agak ambigu terkait dengan penyediaan air minum ini. Jadi ini lebih tepatnya penyediaan air minum atau penghuni. Jadi tinggal minum aja kan. Nah, jadi ini terkait dengan aturannya seperti apa? Karena ini akan sangat berbeda maknanya. Penyediaan air minum atau penyediaan air bersih. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan tempat ibadah, kayaknya nggak dimasukkan di sini ya, tempat ibadah atau kebutuhan dasar terkait dengan tempat ngaji atau apa gitu, sarana pendidikan dasar ya. Tuh, nah, ya itu kategori sarana umum ya. Nah, tempat ibadah termasuk sarana umum juga. Itu ini cepat-cepat direalisasikan sebenarnya karena memang ini kalau lihat tadi 374 dikurang 5, 369 yang belum. Itu kan nanti BKD agak kesulit tentu datanya. Kalau banyak gitu kan. Ya, itu saja. Terima kasih. Itu nanti kita ubah ya. Ya, artinya air bersih lagi sebenarnya. Jadi kalau air minum nanti tinggal minum lewat keran. Nah, terkait dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan itu sebenarnya masuk di sarana, artinya memang untuk perumahan-perumahan yang kecil karena memang hanya 5% sarana itu tersedia, mungkin tidak semua bisa menyiapkan semua sarana itu. Nah, makanya mungkin yang kita utamakan mungkin pemakaman dulu, dari 5% itu makam wajib. Nanti seperti itu kita Pak. Nah, yang lain seperti pendidikan kan mungkin pendidikan ada di luar lah. Kalau musola biasanya pengembang itu sudah ada musolanya kan mereka buat itu. Jadi makanya kita setor dulu lagi aja. Pada saat terkait penyerahan, tapi pada saat nantinya yang ada lagi lanjutan ke depannya pasti ada ya kan? Karena lahan kita kan luas. Di PU sudah punya set plan terkait pemakaman, kemudian sarana pembuangan sampah itu juga. Sehingga PU juga bekerja juga nggak hanya tertib terus ini. Jadinya itu aja tambahan ketua. Terima kasih. Masukan untuk apa namanya sekretariat ya, bagian pemerintah. Besok lagi kalau kita bahas hal seperti ini, bagusnya contoh ini kan bahan perumahan ya kan, ada kaitannya dengan perumahan, ada kaitannya dengan perizinan. Artinya dinas yang hadir itu yang punya kompetensi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini tadi saya lihat di PU ini nggak punya kapasitas untuk menjawab tersebut, kan gitu. Artinya ini untuk apa namanya, biar kita rundingannya itu clear, kan gitu. Masukan itu masukan yang clear gitu loh, bukan ngambang, ya kan. Besok lagi yang punya kapasitas untuk itu, kan gitu. Bukan kirim dari PU asal aja orangnya dari mana, untuk wakilin aja. Jadi nggak sesuai, kan gitu. Ini masukan Pak Ketua. Ya sesuai. Kalau hanya sekedar dikirim-kirim orang asalan itu nggak sesuai namanya. Bukan kapasitas yang dibahas kan gitu. Itu maksud saya itu. Terima kasih Mas Yusman. Sebentar kita ini saran Pak ya, Pak Kadis, saran semuanya buat semua minimal harus jelas gitu. Standar minimal untuk PSU itu visual harus jelas gitu. Jadi jangan ngambang nanti. Jadi tadi 25 itu kan udah perumahan, benar-benar perumahan. Kan sekarang ini banyak developer itu bangun, ya itu tadi ada yang 1,5 hektar, ada yang 1 hektar. Jadi kalau standar untuk PSU itu jelas, kalau itu tidak termasuk kan nggak ada masalah. Jadi nggak